Just do whatever I tell you to do and it'll be perfect. Really? No, it's good. Head down. Oh, Di awal film kita dikenalkan pada pasangan Thomas dan Pippa yang baru saja pindah ke apartemen baru. Wajah mereka penuh senyum, jelas sekali mereka bahagia karena akhirnya bisa menempati tempat yang selama ini mereka impikan. Tapi tanpa mereka sadari, keputusan pindah ini justru jadi awal dari serangkaian masalah yang akan mengubah hidup mereka. Suatu malam saat sedang ngobrol santai membicarakan rencana masa depan, pandangan mereka teralihkan oleh cahaya terang dari apartemen di seberang. Rupanya tetangga baru mereka sedang melakukan sesi pemotretan. Dari balik jendela terlihat seorang fotografer dan model membuka beberapa kotak sebelum memulai sesi foto di dalam ruangan. Awalnya pemandangan itu terasa seperti hiburan gratis, tapi Pippa mulai merasa risih dan akhirnya menyarankan Thomas untuk tidur. so, Thomas, I got you a little. Keesokan paginya Pippa berangkat kerja seperti biasa. Pippa bekerja sebagai asisten dokter di klinik mata bernama L Optik. Bosnya mengucapkan selamat atas kepindahannya dan memberikan hadiah berupa tempat makan burung untuk digantung di jendela kamar. What is this? So, when you see birds drinking from this outside your window, Begitu sampai di rumah, Pippa langsung memasang hadiah itu. Karena tetangga mereka jarang menutup tirai, Thomas dan Pippa akhirnya punya kebiasaan baru mengamati pasangan di apartemen seberang. Hey, stop being so obvious. Oh, okay. Suatu malam, Pippa terbangun untuk minum. Dari jendela, Pippa melihat wanita apartemen seberang sedang keluar. Rasa penasaran membuatnya tetap terjaga dan matanya tertuju pada pria apartemen seberang itu. Pria itu tampak tampan dan berotot membuat Pippa tak bisa mengalihkan pandangannya. Keesokan harinya rasa penasarannya semakin menjadi. Pippa bahkan membeli teropong agar bisa melihat ekspresi tetangga pria itu lebih jelas. Malam itu mereka melihat pria apartemen itu menerima tamu seorang wanita. Tapi bukan wanita yang biasa ada di sana, melainkan wanita muda yang tampak berhasil dirayunya. Melihat ini, Pippa tersenyum puas lalu mengajak Thomas untuk bermain sambil tetap mengawasi pria seberang itu dan tamunya. What are you doing? Taking your shirt off. Sayangnya momen itu berakhir lebih cepat dari yang Pippa harapkan. Meski kecewa, Pippa tetap menghargai Thomas. Hari berikutnya, Pippa makin sering mengamati pria apartemen itu. Di tempat kerja, Pippa bahkan bergosip dengan rekan-rekannya tentang tetangga fotografer itu. Namun, rasa ingin tahunya tak berhenti di situ. Kalau sebelumnya Pippa hanya melihat, kini Pippa ingin mendengar percakapan mereka, meski terasa mustahil. Sampai seorang teman memberi ide menggunakan laser pointer khusus yang bisa menangkap suara lewat pantulan cermin di jendela. Kesempatan datang saat Halloween. Pasangan tetangga itu mengadakan pesta di apartemen mereka. Pippa dan Thomas memanfaatkannya untuk menyelinap dan menaruh cermin kecil itu. Begitu rencana dijalankan, mereka terkejut. Ternyata itu berhasil. Kini mereka bisa mendengar percakapan pasangan itu. And stop. Suatu malam mereka mendengar keduanya bertengkar. Perempuan itu menuduh laki-laki itu terlalu dekat dengan model yang laki-laki itu foto. Dari situ Pippa tahu kalau mereka itu ternyata pasangan suami istri. Keesokan harinya perempuan itu datang ke klinik tempat Pippa bekerja untuk memeriksakan matanya. Disitulah Pippa baru tahu kalau nama asli tetangganya itu ternyata Julia. Percakapan mereka mengalir lancar dan dalam waktu singkat keduanya jadi akrab. Mereka bahkan langsung membuat rencana untuk pergi ke spa bersama di pertemuan berikutnya. Sementara itu di rumah, Thomas sedang santai ketika melihat pria itu asik berduaan dengan wanita lain. Saat Pippa pulang, Pippa menceritakan pertemuannya dengan Julia kepada Thomas. Karena merasa sudah cukup dekat, Pippa mulai merasa punya tanggung jawab moral untuk memberitahukan Julia tentang kebiasaan suaminya yang suka menggoda wanita. Tapi Thomas menolak ide itu.
Menurutnya, Pipa sudah terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain. Meski begitu, pertemuan kedua antara Pipa dan Julia tetap terjadi. Mereka berbicara lebih personal, termasuk soal suami Julia yang ternyata punya nama asli Sebastian. Pipa sempat ingin mengungkapkan semua yang Pipa lihat kepada Julia. Namun begitu mendengar betapa besar cinta Julia kepada suaminya, Pipa mengurungkan niatnya. Walau sudah berteman, rasa penasaran Pipa belum hilang. Pipa tetap melanjutkan hobinya memata-matai Julia dan Sebastian. Karena Thomas menentang keras, Pipa melakukannya diam-diam. Suatu malam ketika Thomas tertidur pulas, Pipa kembali mengintip apartemen seberang. Entah dorongan dari mana, Pipa memutuskan mengirim pesan peringatan ke Julia melalui printer wifi di apartemen itu. What are you doing? No, don't. Tom, you don't understand. Namun Thomas terbangun dan memergokinya. Thomas langsung marah besar. Thomas merasa Pipa benar-benar kelewatan batas. Tapi Pipa bersikeras, Pipa hanya ingin Julia tahu kebenaran supaya tidak terus diselingkuhi. Keesokan paginya mereka sudah berdamai. Pipa berjanji tidak akan memata-matai lagi. Tapi janji itu langsung goyah ketika dari jendela Pipa melihat pemandangan mengejutkan. Julia tergeletak di lantai bersimbah sirup merah. Sementara Sebastian panik mencoba menolongnya. Pipa terpaku, Pipa tak pernah menyangka niat baiknya justru berakhir tragis bagi Julia. Thomas yang selama ini dianggap setia ternyata pengecut. Ketakutan bahwa mereka akan dianggap penyebab kematian Julia membuat Thomas memutuskan untuk meninggalkan Pipa begitu saja. Sejak saat itu hidup Pipa terasa hampa. Namun rasa penasarannya pada Sebastian belum hilang. Pipa terus memantau apartemen seberang melihat Sebastian yang kini terlihat murung sama seperti dirinya. Sampai suatu malam, Pipa melihat Sebastian pergi ke bar. Pipa memutuskan untuk mengikutinya diam-diam. Di sana Pipa memperhatikan Sebastian dari kejauhan sampai akhirnya pandangan mereka bertemu. Sebastian pun menghampirinya. Obrolan mereka terasa begitu pribadi. Entah bagaimana Sebastian berhasil mengajaknya ke studio miliknya. Let's break out the good stuff, shall we? Awalnya sesi foto itu berjalan normal, tapi perlahan-lahan arah pemotretan berubah. Layaknya dua orang kesepian yang menemukan pelarian. Mereka saling mendekat, sentuhan berubah menjadi pelukan. Dan malam itu, mereka menghabiskan waktu bersama larut dalam rasa yang sudah lama terpendam. Di tempat lain, Thomas akhirnya memutuskan untuk kembali ke apartemen. Thomas ingin meminta maaf pada Pipa. Tapi setibanya di sana, Thomas tak menemukan Pipa dimanapun. Thomas mencoba menenangkan diri seperti biasa dengan minum segelas air. Namun rasa air itu terasa aneh di lidahnya. Tanpa berpikir panjang, Thomas menuangkan sisanya ke tempat pakan burung yang tergantung di luar jendela. Saat itulah matanya menangkap pemandangan yang membuat dadanya sesak. Dia melihat Pipa sedang berduaan dengan Sebastian. Keesokan harinya Pipa pulang ke apartemen. Pintu terbuka, suasana hening. Begitu masuk, Pipa terkejut setengah mati. Thomas ternyata COD-an dengan malaikat maut. Hari-hari setelah itu terasa berat. Beban rasa bersalah membuat Pipa akhirnya menceritakan semuanya kepada sahabatnya. Sahabatnya mencoba menenangkannya, meyakinkan bahwa semua itu bukan salah Pipa. Bahkan sahabatnya mendorong Pipa untuk membuka lembaran baru bersama Sebastian, mengingat kini mereka berdua sama-sama sendirian. But you're a good person, Pep. Akhirnya mereka memutuskan datang ke pameran foto Sebastian yang memamerkan karya terbarunya berjudul The Voyeur. Tujuannya sederhana agar Pipa bisa mengalihkan pikirannya dari kesedihan dengan bertemu Sebastian. Namun suasana pameran berubah total ketika Sebastian memanggil seseorang naik ke atas panggung. Pipa tertegun, itu Julia, wanita yang selama ini Pipa kira sudah meninggoy. Tirai pun ditarik menyikap deretan foto. Setiap gambar adalah potongan hidup Pipa dari momen bahagia saat pertama pindah ke apartemen
hingga tragedi yang menimpa setelah Pipa mulai ikut campur dalam urusan perselingkuhan orang lain yang akhirnya merenggut nyawa Thomas. Saat itu semua terjawab. Apartemen yang Pipa tinggali ternyata dulunya milik Sebastian dan Julia. Mereka telah memata-matainya sama seperti yang dulu Pipa lakukan kepada mereka. Semua itu demi menciptakan karya seni ini. Hatinya hancur, malam itu juga Pipa mendatangi apartemen Sebastian. Pipa menyusuri ruangan demi ruangan hingga menemukan sebuah ruangan tersembunyi penuh dengan peralatan yang mereka gunakan untuk memata-matainya. Amarah menguasai dirinya dan ia menghancurkan semua peralatan itu. Keesokan harinya, Pipa memutuskan untuk pindah. Sebelum pergi, ia berniat mengambil tempat makan burungnya. Namun pemandangan yang Pipa lihat membuatnya terpaku. Banyak burung mati di sekitar tempat itu. Saat itu juga Pipa sadar kalau Thomas tidak bunuh diri. Di tempat lain, Sebastian dan Julia baru saja pulang dari sebuah wawancara. Mereka menerima hadiah sebotol minuman sirup marjan yang mahal. Mengira itu kiriman dari seorang kenalan, mereka menikmatinya tanpa sedikit pun rasa curiga. Tak lama kemudian, suara printer di apartemen Sebastian dan Julia berbunyi. Di atas kertas tercetak pesan yang membuat darah mereka mendidih. Tertulis bahwa merekalah yang membunuh Thomas. Mereka langsung memeriksa sekeliling apartemen dan di luar jendela mereka melihat Pipa berdiri menatap mereka. Tanpa pikir panjang, Sebastian dan Julia segera berlari keluar mengejar Pipa. Pipa berlari sekuat tenaga melewati jalanan mencoba menghindari kejaran mereka. Napasnya memburu tapi langkahnya terus memacu hingga Pipa terpojok di depan klinik tempatnya bekerja. Di sana Pipa menatap mereka dengan penuh amarah dan mulai berbicara mengungkapkan semua pikirannya tentang kematian Thomas yang menurutnya adalah ulah mereka. Merasa terdesak, Julia akhirnya buka suara. Julia mengaku bahwa semua yang dialami Pipa selama ini hanyalah bagian dari rencana liciknya. Julia menjelaskan bagaimana Julia memasukkan pil tidur ke minuman Thomas. Lalu ketika pria itu tak sadarkan diri, Julia menggantungnya agar terlihat seperti bunuh diri. Namun Julia tidak tahu bahwa Pipa sudah merencanakan pembalasan. Dengan cara yang sama, ia membuat Sebastian dan Julia kehilangan kesadaran. Julia. Saat mereka terbangun, segalanya sudah berbeda. Balas dendam Pipa pun berhasil, mata mereka tak lagi bisa melihat. Dunia yang dulu mereka jadikan objek permainan kini gelap selamanya bagi mereka. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.